Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang karakteristik pembelajaran mikro. Nama saya Nada Khadijaidah dan ada rekan saya Devi Sekar Ayu, Risna Oktaviani, dan juga Dewi Safitri. Pertama, ciri utama pembelajaran mikro. Ciri utama pembelajaran mikro sebagai pendekatan pembelajaran mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kemampuan mengajar, yaitu proses latihan mengajar dalam bentuk yang disederhanakan. Lalu di sini ada penyederhanaan proses pembelajaran meliputi tujuan, isi atau materi, metode dan media, lalu ada evaluasi. Lalu di sini ada jenis-jenis keterampilan dasar mengajar meliputi variasi stimulus atau stimulus variation, yaitu adalah pembelajaran secara bervariasi atau tidak monoton. Yang kedua ada keterampilan membuka atau set induction, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Lalu yang ketiga ada keterampilan menutup atau closure. Keterampilan menutup itu adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dan hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Yang keempat ada penggunaan bahasa isyarat atau silent and non-verbal cues, yaitu proses komunikasi atau interaksi. Jadi, proses komunikasi untuk menciptakan suasana atau proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan kondusif. Maka penggunaan bahasa-bahasa isyarat tentu dinilai akan menciptakan pembelajaran yang efektif. Lalu yang kelima ada memberikan penguatan atau reinforcement of student participant, yaitu memberi penguatan melalui respon dari guru terhadap aktivitas belajar siswa. Lalu yang terakhir ada keterampilan bertanya, ada fluence in asking question, yaitu dalam konteks pembelajaran kegiatan bertanya atau menyampaikan pertanyaan untuk membuat siswa belajar. Selanjutnya di sini ada keterampilan membuat ilustrasi dan contoh atau illustration dan use of example. Maksudnya itu, dalam proses pembelajaran, sangat penting untuk memperjelas, mempertegas, dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dibahas. Lalu selanjutnya ada keterampilan menjelaskan atau lecturing. Maksudnya di sini itu suatu keterampilan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar. Selanjutnya ada competence of communication. Maksudnya itu proses komunikasi akan terjadi jika unsur-unsur komunikasi berisi pesan, pengirim pesan, dan saluran untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, ada prinsip pembelajaran mikro. Apa itu prinsip pembelajaran mikro? Prinsip pembelajaran mikro adalah ketentuan, aturan, dalil, hukum yang menjadi acuan atau ketentuan dalam menerapkan pembelajaran mikro agar dapat dilaksanakan secara baik dan membawa hasil yang maksimal. Lalu selanjutnya ada jenis prinsip pembelajaran. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada prinsip umum. Prinsip umum adalah aturan atau ketentuan yang berlaku umum dalam pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada prinsip khusus. Prinsip khusus di sini adalah aturan atau ketentuan yang khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing model pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran umum. Antara lain, yang pertama itu ada prinsip perhatian dan motivasi. Maksudnya prinsip perhatian dan motivasi di sini adalah yang menjadi sasaran utamanya itu siswa dan yang menjadi pelakunya itu adalah guru. Lalu yang kedua itu ada aktivitas. Aktivitas di sini itu maksudnya aktivitas dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada balikan dan penguatan. Yang keempat ada tantangan dan yang kelima ada perbedaan individual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Safitri. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran khusus atau mikro. Antara lain, yang pertama itu ada fokus pada penampilan. Fokus pada penampilan yang dimaksud adalah perilaku atau tingkah laku peserta atau calon guru dalam melatihkan setiap jenis keterampilan mengajarnya. Yang kedua itu ada spesifik dan konkret. Yang dimaksud yaitu, jadi keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik. Yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik yang dimaksud itu adalah memberikan balikan atau komentar, saran, solusi, pemecahan
yang didasarkan pada hasil pengamatan dari penampilan yang telah dilakukan seorang yang berlatih. Yang keempat ada keseimbangan. Keseimbangan di sini yang dimaksud adalah jadi terhadap penampilan peserta atau yang berlatih tidak hanya menyoroti kekurangan atau kelemahan saja dari peserta yang berlatih tersebut, akan tetapi harus dikemukakan pula kelebihan-kelebihan dari penampilan yang telah dimilikinya. Ini dimaksud dengan keseimbangan. Yang kelima itu ada ketuntasan. Ketuntasan adalah kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. Yang keenam itu ada maju berkelanjutan. Jadi siapapun yang berlatih dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mikro harus mampu belajar secara terus-menerus tanpa ada batasan. Selanjutnya ada guru yang efektif. Guru yang efektif di sini adalah guru yang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif untuk merealisasikan tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuatnya. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Apa sih itu pengertian pembelajaran? Pembelajaran adalah proses dua kegiatan, yaitu mengajar dan belajar. Yang mengajar dilakukan oleh guru dan penekannya ada pada siswa. Jadi mengajar dan belajar itu harus saling berkaitan satu sama lain. Di sini ada menurut Bettencourt 1985 dalam Wina Sanjaya 006. Mengajar itu yang baik meliputi upaya yang pertama ada berpartisipasi dengan siswa, membentuk pengetahuannya adalah seperti bukan menyampaikannya atau memberikan pengetahuan, akan tetapi guru memainkan peran sebagai fasilitator untuk mendorong siswa menemukan pengetahuannya. Yang kedua itu membuat makna, artinya adalah mengajar bukan hanya menyampaikan agar dikuasainya sejumlah ilmu pengetahuan atau kemampuan, tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana siswa menangkap makna dari pengetahuan yang telah didapatkannya. Yang ketiga itu ada memberi kejelasan. Sesuatu hal yang sifatnya masih samar-samar biasanya akan membingungkan. Bahkan sesuatu yang masih membingungkan tidak bisa dijadikan suatu rujukan yang valid. Yang keempat ada bersikap kritis, yaitu suatu sikap yang tidak mudah percaya dengan sesuatu yang nampak, akan tetapi selalu bertanya, mencari, dan menelusuri atas sesuai di balik yang nampak. Yang terakhir itu ada melakukan justifikasi, yaitu masih terkait dengan pembahasan berpikir kritis dan memberi kejelasan, yakni melalui upaya-upaya seperti itu akan melahirkan keyakinan atau pembenarannya. Dan itulah yang dimaksud dengan justifikasi, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk membuat sesuatu menjadi benar dan memiliki keyakinan. Di sini ada menurut Lacosta 1985, mengajar berpikir diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, antara lain yang pertama itu ada teaching of thinking, yaitu mengajar yang diorientasikan pada pembentukan mental siswa. Teaching for thinking, suatu usaha penciptaan lingkungan belajar kondusif dan optimal. Teaching about thinking, upaya guru untuk membantu siswa agar menyadari terhadap proses dan hasil belajarnya. Di sini ada menurut Silverter J. Balasi 1968, karakteristik guru yang efektif yaitu ada yang pertama komitmen. Apa sih komitmen? Yaitu kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan serta dedikasi untuk mencurahkan segala pikirannya. Yang kedua, intelligence, agar bisa bekerja dengan efektif dan profesional pada bidang profesi yang ditekuninya harus ditunjang oleh kecerdasan. Yang ketiga adalah knowledge, bagi setiap guru untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien harus ditunjang oleh pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang keempat ada sound character, dalam pembelajaran guru bersifat sebagai komunikator, yaitu yang mengkomunikasikan pesan-pesannya. Yang kelima itu ada good physical and mental health. Fisik dan mental yang sehat termasuk ke dalam aspek yang cukup penting untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Yang keenam itu ada enthusiasm. Modal dasar untuk menjadi guru yang efektif adalah harus memiliki sifat antusiasme. Yang ketujuh ada sense of humor. Guru yang efektif dalam membimbing pembelajaran adalah yang mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan,
Yang terakhir adalah flexibility, yaitu guru yang efektif, ialah guru yang dinamis, luas, yaitu yang mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang fleksibel. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.